Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Akan mengecek warung Tegal di daerah Halim dekat rumah. Kadang-kadang memang pengen jajan, kita lihat yuk. Makanannya asik banget. Pelayannya gemuk, kelihatannya makanannya enak-enak biasanya. Nah. Selamat makan ya. Jangan lupa berdoa, cuci tangan, jaga jarak. Ada Ibu Susi. Loh, aduh. Kok saya sejak kapan program apa ini? Bapak sampai turun ke warteg begini? Oh, justru kita harus turun tangan Ibu Susi. Ini salah satu cara kita untuk melalui pandemi bersama-sama. Oke. Oh, memang program media group? Iya. Oh. Jadi membantu makan gratis untuk masyarakat selama pandemik begitu, Bapak? Selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Tapi masyarakat sini pasti terbantu tuh. Iya. Tapi kalau saya tidak perlu gratis, saya bayar saja. Kalau Ibu jangan gratis, Ibu endorse. Endorse. Oke. 85% UMKM anjlok selama pandemi. Kalau cuma masak sendiri di rumah, kali-kali harus keluar makan. Betul. Ya. Ini wujud agar supaya kemudian kita mensupport UMKM khususnya warteg. Oke, kalau gitu saya mau cicipin makanannya. Oh, silakan Bu, silakan. Mengendorse lebih luas lagi harus tahu makanannya enak. Betul, saya silakan minta Bu. kikil. Kikil? Iya, kolesterol, tapi itu ada di lab saja katanya. Oh. Terus mie goreng. Kikil. Ya, kemudian ikan yang terutama. Kita ada tongkol balado. Tongkol balado saja. Ada lele. Lele boleh 1 sama tongkol balado 1. Bandel ya. Oke, baik. Ini baru Bu, fresh. Kita ambil tadi pagi jam 4 pagi. Oke. Dari pasar. Luar biasa. Sayurnya apa Bu? Sayurnya buncis itu hijaunya. Buncis sama toge. ya. Kok Ibu tahu ini baru naik Bu? Ya. Baru naik, iya. Buncis sama toge itu. Toge katanya proteinnya tinggi. Toge juga. Nah. Oke. Iya. Oke. Wah, makan warteg nih asik juga begini. Silakan Bu. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo Bapak makan sekalian dong. Jadi kawan Susi, acara warteg ini adalah program kerjasama Metro TV dengan Wahyu. Nah, kali ini Media Group memberikan gratis 6 warteg makan dalam sehari. Dan berharap ini akan diikuti oleh semua korporasi yang ada dan mampu untuk melakukannya. Betul. Jadi saya juga akan bikin acara di rumah. Susi 2 hari makan warteg gitu. Kira-kira seperti itu kawan Susi. Betul. Bapak, terima kasih. Saya pikir ini program bagus. Iya. Tapi pelan-pelan menunya kalau bisa. Saya ini orang suka ikan. Iya. Jadi yang daging dan telur agak dikurangi, diperbanyak ikan. Oke, baik. Gitu. Ya. Karena kita sudah melakukan disclaimer prokes kesehatan, jadi kita mau makan juga, nggak mungkin pakai masker. Dan saya dengar ini juga program Metro ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Metro TV 21 tahun ya Pak. Betul. Ya? Dengan tema memberi kebersamaan. Kebersamaan memberi arti. Kebersamaan memberi arti. Iya. Luar biasa. Jadi selama 21 tahun kita melihat kita udah bisa memberikan manfaat yang mungkin belum ideal, tetapi
sudah mulai merata di literasi informasi, berita dan segala macam. Kita lihat UMKM agak kena Jatuh down. gitu. Nah, makanya wujudnya adalah bagaimana kita kemudian bisa memberikan kontribusi dengan memberikan makan gratis. Dan bukan cuma UMKM-nya. Para yang menikmati makan di warteg itu juga. Karena warteg itu multiplier efeknya besar sekali. Mulai dari penyalur makanan, ikan dan lain-lain, pekerjanya, anaknya yang sekolah juga kena dampak. Ada 30.000 lebih warteg di Indonesia. Jakarta. Dari 30.000 itu bayangkan, selama 2 tahun mereka kena dampak pandemi. Puasa. Jadi kawan Susi, saya pikir udah saatnya kita membantu mereka. 85.000 warteg yang kesulitan ekonominya selama masa pandemik. Jadi luangkanlah kalau kita mampu untuk beli, misalnya 3 hari dari seminggu, 4 hari dari seminggu, kita makan di warteg. Enak kok. Ini Betul. semuanya bagus. Ikan lelenya juga, ekornya crispy banget, Betul. Kering Bu ya. kering. Artinya makanan warteg cukup berkualitas Bu ya. Sangat dan bersih. Nasinya bagus. Oke, jadi makan di warteg bukan berarti kita melupakan protokol kesehatan. Di sini kita lihat protokol kesehatan diterapkan dengan sangat maksimal. Ada pembatas, kemudian ada hand sanitizer, dan kemudian menyajikan makanan pun mereka pakai sarung tangan, kaos tangan. Jadi teman-teman semua jangan ragu untuk makan di warteg karena protokol kesehatan diterapkan dengan maksimal di sini. Dan ini adalah bukti makanannya bersih tuh Pak. Lalat pun tidak naik ke piring Betul. kita. Betul. Jadi makanannya sehat dan bersih. Kawan Susi, satu hal. Kita harus ingat generasi muda Indonesia, kita sendiri untuk menjaga kesehatan perlu asupan makanan yang bergizi. Betul. Nah, ikan ini, tongkol kah, lele kah, bandeng, kakap kah, semua jenis ikan adalah protein yang paling murah dan paling bermanfaat karena mengandung omega. Kalau kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin staminanya bagus, ya harus makan ikan. Yang terakhir, tahu kan Ibu Susi tuh, kalau tidak makan ikan, tenggelamkan. Terima kasih Bapak atas undangan dari Media Group dan Metro TV untuk saya melihat warteg ini luar biasa dan mencicipi makanannya. Dan saya untuk endorse dengan segala keyakinan, makan di warteg ternyata enak dan bersih. Cuma jangan lupa prokes. Betul. Sekali lagi, tetap nonton Susi C Ombak. Ke laut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 3, 2, 1. Kawan Susi, kali ini saya akan jalan-jalan ke Semarang untuk pertama kali setelah berapa tahun. Dulu waktu saya jadi Menteri KKP pernah ke Tegal naik kereta api seperti ini. Sekarang saya bawa keluarga saya semua, sekalian kita mau bagikan perahu yang dari benih baik yang kita dapat dari Jamkrindo dan Superindo. Kita akan berikan ke nelayan di Tambak Loro. Karena dulu saya pernah ke sana sama Pak Ganjar. Saya pernah berjanji untuk bantu mereka. Nah, sekarang alhamdulillah dengan program Susi Cek Ombak dan Benih Baik kita bisa dapat perahu 2 untuk dibawa ke sana lengkap dengan mesinnya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja.
Susi, saya pagi ini sesuai dengan janji mau memberikan bantuan kapal dari Jamkrindo dan Superindo yang kita dapatkan lewat program Susi Cek Ombak. Tapi di jalan ketemu ibu-ibu nih, ngedumel tentang air, ngedumel tentang harga kerang yang katanya biasanya 7.000 jadi 4.000. Saya tanya kenapa, katanya karena panennya bersamaan. Saya suruh, ya kalau begitu panennya jangan bersamaan lah, bagaimana cicilan bang, dan lain sebagainya. Dan ibu-ibu tidak pernah berhenti omong. Cerewet, biasa. Ya, kawan Susi, ya inilah perjalanan kita ke Semarang. Naik kereta senang, sekarang juga ketemu ibu-ibu senang. Yuk kita lanjut. Nah, kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak ke laut saja. Hari ini akhirnya sampai di Tambak Loro. Saya akan menyerahkan bantuan yang kami dapatkan dengan benih baik dari Tokopedia, dari Jamkrindo, Superindo, Bakti BCA untuk masyarakat nelayan. Nah, semoga hari ini yang beruntung yang bisa kita bantu baru Pak Mudlofar sama Pak Madluri. Dipakai untuk cari ikan, untuk bantu nelayan, bantu yang lain juga kalau dibutuhkan ya. Jangan sendiri saja ya. Kalau bisa sharing dengan yang lain, pakailah sharing dengan yang lain. Semoga ini bisa memberikan rezeki tambahan untuk bapak-bapak. Dan terutama kalau ada rob, ada apa kan bisa untuk bantu ya. Gitu. Jadi kawan Susi, inilah hasil dari donasi masyarakat juga, hasil dari kerjasama dengan Jamkrindo, benih baik. Itu semuanya kita berikan kepada para nelayan ini. Semoga kita bisa dapat lebih banyak lagi untuk memberikan ke banyak bapak-bapak yang lainnya. Kita lakukan perjalanan ke Semarang ini juga dalam rangka Hari Ulang Tahun Metro TV yang ke-21 dengan tema kebersamaan memberi arti. Semoga artinya ini betul-betul memberikan tambahan rezeki bagi para nelayan ini. Dijaga perahunya, dijaga mesinnya biar tetap bisa jalan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan pemberian bantuan ini saya akan manfaatkan, saya gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ibu Susi diberi panjang umur, sehat selalu dan selalu sukses. Amin, amin. Yang penting sehat Pak. Amin, sekarang Pak. ini. Bapak harus di sini jaga protokol kesehatan, tidak ya? Oke. Siap. Pak Madluri mau nyampaikan sesuatu? Terima kasih sekali atas bantuannya yang diberikan kepada saya. Saya terharu sekali, Bu. Saya tidak bisa istilahnya mengucapkan kata-kata yang agak panjang atau lebar. Cuman saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu, pada semua yang sudah berupaya untuk membantu kami, khususnya untuk perahu ini, dan pada nantinya saya pergunakan dengan sebaiknya dan saya rawat dengan betul-betul. Terima kasih Bu. Amin, amin. Ya, doakan saya dengan Susi Cek Ombaknya bisa memberikan banyak bantuan-bantuan yang lebih banyak kepada semuanya. Dengan kerjasama, baik dengan pihak ketiga, dengan Metro TV. Ini juga ulang tahun Metro TV yang ke-21 ya Pak. Jadi kita bersyukur semua masih sehat, itu yang paling penting ya. Kawan Susi, kita lihat sekarang bagaimana mereka menurunkan kapal-kapal ini. Gusti Pangeran menika perahu badhe didunke teng toya laut Tambak Loro. Sing kathah rezekine,
sing selamat, sing sehat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 3, 2, 1. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, wong enteng. Oke, tuh, alon-alon. Tadi perahunya kita udah turunkan dan ini Pak Eman akan mengoneksi antara mesin dengan fuel tank. Kalau sudah kita test drive. Karena ada pelabuhan batubara, peti kemas, dan nelayan. Semestinya semua berjalan beriringan, berdampingan, akan menjadi satu kombinasi harmoni yang luar biasa indah. Saya percaya sebetulnya bila ditata dengan rapi, industri masyarakat kecil, industri besar, apapun itu bisa hidup berdampingan dan bersama-sama. Penataan dan pengelolaan lah yang penting. Nah, kawan Susi, 2 perahunya sudah turun semua. Saya tadi nyobain paddle di sana di tengah dan ya airnya sedikit berat karena tidak ada ombak, tidak ada riak. Nyaman juga. Tadi kita sudah keliling ke kampung sebelah sana. Semoga saya bisa terus melakukan hal ini, diberi kesehatan, diberi rezeki, sehingga bisa keliling dan membantu banyak masyarakat. Susi cek ombak, ke laut saja. Boleh terangin dong, ini TV banyak sekali. Terus ini kayak piano, organ, ini apa ini? Nah, kawan Susi, saya mau kasih kunjungan surprise kepada teman-teman dalam rangka ulang tahun Metro TV, Biro Metro TV di Semarang. Kita naik ke atas dan lihat mereka lagi ngapain. Selamat sore. Waduh, selamat sore. Pak Firman, apa kabar dan kawan-kawan nih? Ibu, terima kasih. Saya kaget juga Ibu nih. Iya, saya pikir saya sudah sampai Semarang. Saya bilang tadi sama tim dari Jakarta, kita kasih surprise sama kawan-kawan di Biro Semarang. Terima kasih Ibu. Nah, Kebetulan saya baru dapat kabar untuk menyelesaikan beberapa beberapa berita. Tiba-tiba Ibu datang. nah, terus tadi kita udah kulinari dari kemarin sore. Semarang ini selalu banyak hal aneh. Saya pikir ada oleh-oleh kecil. Oh, merepotkan Ibu ini. Ada apa namanya, nasi kucing. Nasi kucing. Iya, sama jajanan pasar. Oh iya, Tapi ini khas agak Semarang. berantakan ini, terbalik-balik. Nah, Silakan. ya terima kasih, luar biasa. Ini kawan-kawan hari Sabtu kerja. Betul Ibu. Jadi kita Ada memang, tim yang piket. betul. Kita memang Ah. beroperasi 24 jam kan. Nah, kawan Susi, kawan-kawan di Biro Semarang ini memang luar biasa. Mereka tetap ada yang on duty walaupun hari Sabtu dan Minggu. Jadi 24/7 itu benar dikerjakan dan ada. Walaupun pandemik tetap perkembangan berita, perkembangan tentang informasi, Metro TV selalu lakukan dengan disiplin 24/7. Ya, luar biasa. Pak Firman, boleh dong keliling, ajak-ajak keliling. Ah, itu makanan dibagi saja, dimakan untuk kawan-kawan semua.
Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kali ini dari dunia kuliner, ada sebuah bakso yang biasanya kalau bakso disajikan Kecil tapi lengkap. Boleh terangin dong, ini TV banyak sekali. Terus ini kayak piano, organ, ini apa ini? Jadi pertama semua kontrol yang harus dikontrolin kontrol room ini ada di seorang program director. Program director ini ada dipegang oleh saudara Devi. Beliau ada di sana. Oke. Nah, dibantu oleh audio man. Audio man ada di sini. Audio woman, karena ini wanita ini Mbak siapa ini? Mbak Ami. Sehat toh? Oke. Untuk konten berita yang disajikan tentu akan dipandu oleh produser program. Produser Ini program Mas Mas Sidak. Atau mungkin Ibu pengen mencoba atau gimana? Saya ingin Tertarik nggak? memberikan berita dari Semarang bahwa Susi Cek Ombak di Semarang bagikan 2 perahu kepada nelayan di Tambak Loro. Bagus sekali itu. Gitu. Boleh ke sana, Pak? Boleh, silakan Ayo. Ibu. Ya, boleh ya, nggak apa-apa ya, walaupun amatiran menyampaikan berita. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Metro News Jateng DIY kali ini bersama saya Susi Pujastuti selama 1 jam ke depan. Kami akan menyampaikan informasi dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Berita pertama adalah kunjungan Susi Pujastuti dengan Susi Cek Ombak dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-21 Metro TV dan juga hari ulang tahun Metro TV Jateng dan DIY yang ketiga dengan memberikan 2 perahu untuk nelayan di Tambak Loro Semarang. Dan juga saat ini DIY dan Jateng sudah cukup melandai angka daripada positif COVID-19. Namun pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menerapkan prokes 5M. Jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Terima kasih Bu Susi sudah Nah, menyampaikan berita baik di Jawa Tengah. iya, Gimana saya rasanya, Bu? tadi saya mungkin kaget pemirsa Jawa Tengah. Tidak biasa dengerin pembawa acara amatir. Wah, tapi bagus kok, Bu. Bagus, aman. oke, good. Kita mungkin ngobrol aja ya, Bu. Ya, Oke, saya juga ingin tahu tentang cerita-cerita Biro Semarang ini. Nah, Mas Firman, Mas Noval ini, nah ini kan cerita pandemik ini sebagai kepala Biro. COVID-19 ini membawa banyak sekali krisis ekonomi, kesehatan. Apa yang terjadi di Metro TV Semarang ini? Apakah ada yang juga sakit atau kemudian bagaimana memanage kegiatan hari-hari supaya tetap produktif? Betul. Apa ada work from home juga atau bagaimana ini? Ya, memang pas saat COVID ini katakanlah memuncak, beberapa kru kami juga terkena. Terutama tim liputan, karena tim liputan itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun semua sembuh. Semua alhamdulillah sembuh. Tetapi saat ada yang terkena, saya memberlakukan untuk WFH separuh. Karena bagaimanapun juga eksistensi Metro TV Jateng ini harus tetap ada. Tetap ada. 24 jam. Dan itu harus disiasati dengan berbagai cara. Yang penting kami hadir untuk pemirsa. Ya, namun dalam dunia digital ini kan tidak harus tertentu tempatnya all time. Jadi bisa dari juga rumah. Iya, betul. Dengan internet dan konektivitas zaman sekarang memang alhamdulillah bisa teratasi ya. Betul untuk keberadaan sekali. Metro TV selalu ada sekali. beritanya. Nah, Nova, Ya. Ibu kan tadi membacakan berita, terus Ibu ambil sebentar hanya untuk menyampaikan berita dari Ibu. Iya. Bagaimana terakhir ini berita-berita apa saja yang you informasikan kepada pemirsa? Kalau dari COVID, update selalu kita sampaikan sih, Bu. Pasti selalu kita sampaikan Setiap hari. Setiap hari, terus juga dari olahraga kita juga tahu masih ada
kompetisi sepak bola ini di seri Di ketiga ini. Jateng, Ini ya. kan masih di Jateng DIY juga. Jadi secara cakupan berita sih sebenarnya cukup ramai ya. Apalagi ada kontestasi menjelang 2024 di Jawa Tengah ini juga Sudah cukup mulai ramai. ya. Itu saya pikir itu dinamika politik. Iya, betul. Dinamika politik lainnya apa ada yang disampaikan beberapa hari ini? Untuk dinamika politik yang lain masih di seputar kontestasi itu aja sih yang paling ramai ya Bu ya, karena itu kan nggak jadi makanan kita yang ada di Jawa Tengah aja. Oke, Itu akan itu jadi isu makanan di nasional. pusat juga, Iya, isu isu nasional juga, nasional. betul. Oke. Mungkin Bu Susi tadi pengalaman selama di Semarang kayak gimana lihat kebersihan dan lingkungannya? Saya lihat ada peningkatan bagus ya. Waktu beberapa tahun lalu saya lihat saya ada ngomel memang sama Pak Ganjar waktu itu. Waktu datang dari bandara saya lihat yang ada kayak kolam atau saluran air di antara jalan kan. Tapi sayangnya banyak sampah kan. Kalau itu cantik bagus, saya bilang aku turun main padel di situ. Saya bilang, ya ledek saya. Saya biasa ngobrol sama Pak Ganjar begitu. Namun hari ini saya pikir beliau ada, tapi ternyata kabur ke Jakarta. Mungkin takut ditenggelamin kali. Nah, saya ini ada acara lain karena di Semarang ini banyak kawan. Iya. Harus ngobrol dengan teman-teman silaturahmi seperti tadi ke Bu Ane kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima juga kasih banyak Bu. Ibu sudah berkenan ke tempat kami ini. Ya, Terima kasih. selamat ulang tahun yang ketiga Terima untuk kasih. Biro Jateng DIY. Amin. Terima kasih. Semoga kawan-kawan tetap sehat, Amin. pakai prokes dengan disiplin ketat. Amin. Amin. Semoga Metro TV terus dicintai dan disayangi pemirsanya. Amin. Jangan kemana-mana, nonton Susi C Ombak bareng-bareng ya. Ke Ke laut saja. Bertahun-tahun ya sejak merdeka ini saudara-saudara kita ini belum menikmati telekomunikasi. Jadi sekarang mudah-mudahan mereka kita bisa selesaikan dan disebut sebagai merdeka sinyal. Merdeka Sinyal. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Koinfo Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari Kominfo. Namanya Bapak Ismail. Kemudian ada adik-adik penerima beasiswa. Apa kabar Pak Ismail? Agisius, Abdul Karim, sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kita nih mau tanya dulu sama adik-adik penerima OSC. Ya, bagaimana ceritanya adik-adik ini mendapatkan beasiswa. Namun tentunya kawan Susi ingin tahu kalian dari mana dan bagaimana bisa join dengan OSC ini. Boleh start dengan Agisius dari Sekadau. Halo Bu Susi, perkenalkan saya Agisius Wandra, asal saya dari Sekadau, Kalimantan Barat, Bu. Saya join beasiswa OSC itu tahun 2018, Bu. Berawal itu semenjak saya SMA itu kan saya memiliki cita-cita untuk kuliah, tapi kendala biaya itu menjadi alasan saya untuk gimana caranya biar bisa kuliah dengan beasiswa gitu. Akhirnya teman saya menyarankan beasiswa OSC ini dan saya ikut, akhirnya saya keterima di beasiswa OSC, Bu. Oke, universitasnya di mana ini dapat beasiswa OSC ini? Di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Bu. Oke, tapi karena mereka sekarang ini secara online, jadi kamu bisa belajar dari Sekadau gitu. Iya. Nah, sekarang ke Abdul Karim, dengar suara ibu ya, Abdul Karim. Ya, terima kasih Bu. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Alor. Alor, oke. Awal mula saya dapat beasiswa itu dari internet sama dapat informasi dari Metro TV. Saya mencoba, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Ambil jurusan apa nih? Saya ambil jurusan Teknik Elektro, Teknik Elektro di Universitas Universitas Fajar Makassar. Fajar Makassar. Oke, udah tahun keberapa nih? Tahun kedua, ketiga? Tahun kedua, Bu. Tahun kedua.
Nah, kawan Susi, tadi kita berbincang dengan Agisius dari Skadau, Kalimantan Barat, kemudian Abdul Karim dari Alor NTT, dan sekarang dengan saya sudah join Mbak Nurmeli dari Wakatobi. Apa kabar Nurmeli? Halo Bu, alhamdulillah baik. Oke, Nurmeli bisa cerita bagaimana kamu mendaftar di OSC dan kemudian diterima, kuliahnya di mana, dan kemudian bagaimana pengalaman selama masa pandemik ini? Kalau saya mengikuti OSC itu dari ini ya, dari mendapatkan informasinya itu dari media sosial. Tepatnya itu di Twitter, Bu. Oke. Jadi tidak sengaja mendapatkan iklan beasiswa OSC. Nah, kebetulan coba-coba untuk mengikuti ini dan alhamdulillah lolos di Universitas Fajar Makassar juga seperti Abdul. Seperti Abdul Karim. Sudah tahun keberapa? Ini udah masuk ke tahun ketiga sih. Kemudian pengalaman kalian selama pandemik harus mengikuti jarak jauh secara online ini bagaimana? Dari Skadau adakah persoalannya? Mungkin persoalannya mungkin jaringan sih Bu. Oh, jaringan. Nah, kebetulan di sini ada Pak Dirjen, nanti mungkin bisa kita tanyakan sama beliau untuk memperbaiki jaringan di Skadau ya. Tapi berapa persen masih bisa? 70, 80% masih oke lah. 70% Bu. 70%. Nah, Pak Ismail, dua tahun terakhir ini jaringan telekomunikasi dalam hal akses internet menjadi faktor esensial. Tadi kita baru dengar dari adik kita Agisius, bagaimana dia mengandalkan konektivitas yang ada dan dimiliki di Skadau, yang mana Skadau ini sangat jauh dari kota Pontianak. Bagaimana upaya Kominfo dalam hal ini untuk mewujudkan pemerataan akses tadi, khususnya untuk dunia pendidikan, Pak Ismail? Ya, terima kasih Bu Susi. Jadi gini Bu, ini negara kita ini memang besar ya. Ada 82.000, besar sekali, 82.000 lebih desa Bu Susi. Kalau kita bicara ya, seluruh betul. Kita sudah mencoba memetakan ya infrastruktur di telekomunikasi, ya, khususnya sinyal 4G ya, BPA untuk koneksi mobile, internet ya, dengan seluler. Itu ada 12.500 desa yang belum ada sinyal sama sekali Bu, sinyal 4G. Dari 82.000 itu tahun 2019 itu 12.000 sekian kita petakan. Maka oleh karena itu 2 tahun terakhir ini pemerintah ikut serta Bu Susi menyiapkan APBN untuk membantu membangun infrastruktur. Oh, jadi khusus 2 tahun ini pemerintah ikut serta investasi ya Pak ya? Betul Bu, betul. 2 tahun ini, tahun 2020 kita mulai 2020, 2021 dan selesainya nanti 2022. Itu insya Allah seluruh desa itu sudah connect dengan sinyal 4G. Namun demikian kita perlu dukungan lagi dengan teman-teman telco operator untuk meningkatkan kapasitas. Karena saat yang bersamaan ini adik-adik kita ini kan butuhnya barengan nih Bu, ya harus mampu menampung itu dan kualitasnya harus ditingkatkan Bu Susi, kita paham betul. Maka untuk pendidikan ini memang prioritas Bu Susi untuk kita bicarakan dengan telco operators. Tapi ada satu usulan sebenarnya Bu Susi, selain model interaktif menggunakan Zoom seperti ini, kita harusnya juga memanfaatkan broadcasting ya. Memaksimalkan broadcasting. Betul. Pada saat masih sifatnya guru mengajar, sebaiknya searah dulu, tidak perlu interaktif. Interaktifnya itu kan ketika tanya jawab dan kalau ada ujian dan sebagainya. Tapi kalau tahap awal tuh harusnya broadcasting dimaksimalkan dulu Bu Susi, menurut saya ya. Oke. Jadi mungkin ini harus disosialisasikan kepada universitas Pak, supaya mereka mengatur, memute interaktifnya dan satu arah dulu, nanti baru menit 15 menit setengah jam terakhir baru untuk interaktif gitu. Jadi kualitas penerimaan juga lebih baik ya Pak ya. Karena tadi Agisius cerita cuma 70% Pak itunya
efektivitasnya katanya. Artinya begini Bu, kalau sudah digunakan 100%, ya jaringan nggak akan kuat gitu. Jadi 5% dari kapasitas itu jaringan itu masih berfungsi dengan baik. Ya, Abdul Karim, cerita dong dengan kawan Susi. Selama pandemik ini kan kamu belajar dari rumah. Ya Bu. Bagaimana konektivitas online? Apakah ada kendala atau bagaimana? Kalau untuk belajar online, kendalanya juga di jaringan Bu, karena di NTT jaringan untuk mengakses internet itu masih belum stabil, belum merata. Jadi kalau mau kuliah harus ke kota baru bisa kuliah. Berapa jauh tuh dari rumah? Sekitaran 1 jam lebih Bu, dari kampung ke kota. Oke, jadi setiap hari kamu naik motor atau naik mobil ke kota 1 jam, pulang juga 1 jam. Ya Bu, kalau misalkan ada jadwal kuliah. Nah Pak Ismail, kita yang ingin tahu juga bagaimana pemerataan akses internet di wilayah yang 3T ini Pak. Yang kerjasama dengan Bakti dan beberapa operator seluler. Apakah ini juga digenjot, digalakkan? Ya Bu, dari yang saya cerita tadi 12